Shalom. Shalom. Selamat pagi saudara, senang sekali bisa berjumpa dengan saudara semua. Mari kita akan mulai ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Pertolongan pada kita dalam ibadah minggu yang kudus ini adalah datang dari Allah pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Dia setia memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas kemurahan Kau, atas penyertaan Kau bagi kami Tuhan. Di sepanjang minggu ini, di sepanjang kehidupan kami, dalam pekerjaan kami, dalam rumah tangga kami, dalam kehidupan kami Tuhan. Semua adalah kasih dan kemurahan-Mu, dan siang hari ini kami menghampiri Engkau, beribadah pada Engkau Tuhan. Naikkan pujian, mendengarkan firman-Mu, memberikan persembahan, memberikan korban kepada Engkau Tuhan. Kiranya pagi hari ini Tuhan kami bisa menemukan Engkau sendiri secara pribadi dalam setiap kami Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kemurahan Engkau Tuhan pada pagi hari ini. Kami siap untuk beribadah pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Katakan sama-sama saudara. Amin. Shalom. Shalom sekali lagi. Ada sukacita di rumah Tuhan, yang bersukacita boleh lambaikan tangannya. Kita boleh beri senyuman yang paling hangat pada kanan kiri, depan belakang kita, katakan Happy Sunday. Dan hari ini saya yakin kita datang ke tempat ini dengan satu tujuan yang sama, yaitu untuk memuji dan membesarkan Allah kita yang luar biasa. Ada amin? Ya, siap memuji Tuhan, kita berikan kemuliaan yang paling dahsyat bagi satu nama di atas segala nama, itu Yesus Kristus. Amin. Semua ikuti saya ya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Katakan kau terbesar. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Amin.
Semua tepuk tangan seperti ini, come on. Semuanya katakan bareng ya. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Dan semuanya katakan bersama-sama. Oh, 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 oh. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. And everybody say, oh, 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 oh. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Amin. Berikan kemuliaan paling dahsyat bagi Allah kita, come on. Amin. We come to worship Lord. Kau Allah yang setia dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau penebus kami, Engkau juru selamat kami Tuhan. Kami katakan Tuhan, walaupun kami berjalan dalam lembah kekelaman Tuhan, kami tidak takut bahaya, sebab Engkau ada berserta dengan kami Yesus. Worship you, Jesus. Ku harus
harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau yang layak disembah. Semuanya katakan, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Kita memberikan kemuliaan paling dahsyat bagi Allah kita. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau Tuhan yang layak kami sembah. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu Yesus. Selalu kami rasakan Tuhan, selalu kami rasakan Yesus. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan, besar setiamu
Yesus Engkau Juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Katakan Yesus. Yesus Engkau Juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Sungguh Tuhan, hidup kami limpah dengan syukur Tuhan. Karena kami punya Allah yang baik seperti Engkau. Kami punya Allah yang sangat baik seperti Engkau. Walaupun kami berjalan di dalam lembah kekelaman, kasih-Mu Tuhan, kesetiaan-Mu Tuhan tidak pernah lepas dalam kehidupan kami. Penyertaan-Mu sangat sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu yang luar biasa. Ini pujian kami Tuhan, ini penyembahan kami Yesus. Kalau sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan dan memberikan perpuluhan. Beri kami hati yang rindu Tuhan untuk memberikan yang terbaik hanya bagi Engkau Yesus. Kami akan memberi dengan bersuka cita di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Shalom, selamat pagi saudara, selamat siang saudara, selamat siang. Senang sekali bisa ketemu lagi dengan saudara. Sudah Mei lagi ya, nggak kerasa saudara ya. Mari sebelum firman Tuhan kita akan berdoa untuk firman Tuhan dan untuk persembahan yang sudah kita sampaikan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk kemurahan-Mu, untuk kebaikan-Mu, untuk kesempatan kami bisa beribadah bersama lagi Tuhan. Terima kasih kami diberikan kesempatan untuk memberikan Tuhan persembahan. Kami terlibat dalam persembahan, kami mengembalikan semuanya yang adalah milik-Mu Tuhan. Kiranya apa yang kami sampaikan dalam persembahan ini Tuhan akan memperluas, memperlebar kerajaan Allah. Dipergunakan Tuhan oleh pekerjaan tangan Tuhan, Tuhan di dalamnya Tuhan. Kami mengucap syukur, kami diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan Tuhan. Kami bersuka cita atasnya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang menolong kami Tuhan. Roh Kudus supaya kami bisa mencerna firman-Mu dengan baik. Kami mendapatkan makna-maknanya Tuhan. Menyentuh hidup kami. Mengubahkan hati kami Tuhan. Membuat pikiran kami berubah Tuhan. Dan terlebih Tuhan kehidupan kami berubah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang cinta Tuhan Yesus katakan sama-sama. Amin, amin. Saudara, bulan Mei ini kita akan belajar tentang perjanjian lama dan tentang Pentakosta. Karena beberapa minggu lagi kita akan merayakan Pentakosta. Hari Kamis jangan lupa saudara ada kebaktian kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Jam 8 ya Bu Meli, betul? Kamis depannya ada Biblical Night juga. Saudara ikuti karena ini adalah hal yang baik ketika kita dimuridkan di tempat ini. Saudara, kita akan belajar tentang Nuh
Noah, gitu ya, bukan grup band yang sedang cuti, bukan. Walaupun vokalisnya ya mirip-mirip dengan saya, tapi sudahlah, jangan terlalu pedulikan itu saudara. Kita buka di dalam Kejadian yang ke-9 ayat yang ke-18, Kejadian yang ke-9 ayat ke-18. Ini ketika Nuh sudah melewati air bah, lalu mereka melanjutkan kehidupannya. Mereka menjadi orang-orang yang pertama lagi di atas muka bumi. Lalu peristiwa ini terjadi. Nuh dan anak-anaknya. Kejadian 9 ayat 18 sampai 29. Saya akan bacakan perlahan buat saudara. Nuh dan anak-anaknya. Anak-anak Nuh yang keluar dari bahtera ialah Sem, Ham dan Yafet. Ham adalah bapa Kanaan. Yang tiga inilah anak-anak Nuh dan dari mereka inilah tersebar penduduk seluruh bumi. Nuh menjadi petani, dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Maka Ham, bapa Kanaan itu melihat aurat ayahnya lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Sesudah itu Sem dan Yafet mengambil sehelai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua. Lalu mereka berjalan mundur. Mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling mukanya sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Sesudah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya yaitu Ham. Berkatalah ia, terkutuklah Kanaan. Hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Lagi katanya, terpujilah Tuhan Allah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet, dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Nuh masih hidup 350 tahun sesudah air bah. Jadi Nuh mencapai umur 950 tahun, lalu ia mati. Nah, saudara, Tuhan mengilhamkan kepada Musa untuk menuliskan bagi Israel, bangsa yang sedang insecure karena dibentuk dan mereka dibentuk mentalnya oleh orang-orang Mesir. Jadi tulisan ini adalah tulisan Musa yang diberikan kepada bangsa Israel yang baru keluar dari Mesir. Nah, saudara, kami tidak henti-hentinya mengulang lagi karena peristiwa Mesir itu menjadi peristiwa yang begitu besar dalam kehidupan kekristenan, saudara. Itu menggambarkan juga kehidupan kita pada masa sekarang ini, pada masa ini. Nah, Musa memiliki tujuan dan tentu saja bukan tujuan dari dirinya sendiri muncul, tetapi itu adalah Allah yang mengilhamkannya. Karena bangsa ini adalah bangsa yang insecure, bangsa yang tidak memiliki harga diri, tidak memiliki kebanggaan apapun. 430 tahun dia di Mesir dan menjadi budak, saudara. Kalau saya menggambarkan mungkin seperti ini. Ada lagi, next. Nah, Israel seperti ini. Ini adalah gambar dari Edward Poitner pada 1867. Digambarkan ada orang-orang yang bekerja. Dan lihat, orang-orang yang bekerja itu bukan kulit hitam, tetapi orang-orang yang kulitnya coklat seperti orang bangsa Israel. Dan ada orang-orang pemimpin di dalamnya dan mereka diperbudak untuk melakukan sesuatu bagi bangsa Mesir. Nah, saudara, 430 tahun itu lama sekali. Kalau saya membandingkan dengan Indonesia, itu pada waktu pertama kali Portugis masuk ke Indonesia. Indonesia berbentuk kerajaan. Mungkin ada yang ingat saudara kejadian itu? Nggak ada yang ingat saudara, tentu saja karena 430 tahun kita belum ada. Bahkan kita nggak tahu siapa kakeknya kakek kita. Benar. Jadi ini masa yang begitu jauh sekali. Masa yang mungkin sudah dilupakan. Mungkin tidak selama 430 tahun mereka diperbudak di Mesir. Kalau anggapnya 200 tahun saja itu beberapa generasi. Dan saudara bayangkan kalau saudara sekarang dari lahir sampai mati saudara sebagai seorang budak. Maka konsep di pikiran saudara adalah saudara budak dari lahir sampai mati. Engkong dari engkong saya itu budak dari lahir sampai mati. Bahkan sampai papa saya yang kemarin mati adalah budak dari lahir sampai mati. Bahkan mungkin saya nanti ketika saya mati maka saya adalah seorang budak. Maka tidak ada konsep lain di dalam pikirannya bahwa saya adalah orang yang diperbudak di Mesir. Seperti itu.
Nah, Musa menuliskan kisah Nuh ini menggambarkan bagaimana leluhur mereka. Leluhur mereka tidak demikian, saudara. Ketika kita diperkenalkan kembali bahwa leluhur kita adalah dari kerajaan Ming, dari kerajaan King gitu ya. Kita nggak tahu ya. Siapa tahu saudara adalah keturunan dari kerajaan, saudara. Kita tidak tahu. Kita menganggapnya bahwa kita mau pelarian saja gitu ya. Kayak engkong saya pelarian mungkin seperti itu. Tetapi ternyata engkong dari engkongnya engkong saya adalah warga kerajaan. Wah, mungkin saya begitu pride gitu. Oh, saya anak raja ya. Dulunya saya keturunan. Ada terah biru dalam badan saya. Kalau disobek itu keluarnya biru, saudara ya. Bulau gitu kalau bahasa Sunda gitu ya keluarnya. Nah, saudara, lalu Musa menuliskan karena bangsa ini tidak memiliki harga diri. Bangsa ini bangsa yang inferior, bangsa yang minoritas mungkin ya, mental orang minoritas seperti itu. Mereka tidak mampu bersikap sebagai bangsa yang merdeka. Mereka tidak memiliki bagaimana perangkat untuk sebuah bangsa. Mereka tidak punya hukum. Mereka tidak punya pemerintahan, tidak punya militer. Mereka tidak punya sistem perekonomian. Mereka tidak tahu bagaimana membuat sebuah budaya. Coba bayangkan saudara. Sulit sekali membayangkan perbudakan zaman sekarang karena kita tidak punya contoh perbudakan seperti apa, benar? Tapi kalau saya bayangkan siapa ya misalnya ya. Misalnya karena saya berhubungan dengan bangunan. Ada sekitar ketika keluar dari Mesir ada sekitar 2 juta orang. Saya membayangkan kalau ada 2 juta orang kuli bangunan saudara. Keluar dari Bandung lalu mereka menuju ke Kanaan saudara ya. Kurang lebih ini kuli bangunan saudara. Dan di dalamnya tidak ada orang yang mengerti tentang pemerintahan. Tidak ada orang yang mengerti tentang hukum. Bahkan di antaranya mungkin ada orang yang tidak bisa baca tulis. Tapi kalau lihat 10.000, 100.000, 50.000 mereka tahu mungkin seperti itu gitu ya. Tetapi mereka tidak tahu hukum apa yang sedang terjadi sekarang. Perekonomian global makro dan mikro seperti apa. Mereka tidak tahu sama sekali. Lalu ada 2 juta orang itu keluar menuju tanah Kanaan. Saudara, saudara bisa membayangkan bagaimana hiruk pikuknya. Kuli bangunan, maaf saya bukan merendahkan kuli bangunan ya. Saya tidak merendahkan, nanti ada asosiasi kuli bangunan mengesu saya gitu ya. Menuntut saya. Bukan seperti itu. Tetapi ini ada kalangan yang memang saya ketemu dengan mereka. Mereka tapi diakui mereka tidak bisa mempunyai sistem pemerintah. Mereka tidak mempunyai budaya. Saudara bayangkan. Kuli-kuli bangunan udah hilang gambarnya. Kuli-kuli itu. Lalu mereka menjadi bangsa yang merdeka. Lalu diminta untuk memiliki pemerintahan saudara. Seperti apa mereka gitu ya. Jadi narasi tentang Nuh ini penting sekali. Ini dikatakan bahwa Nuh itu adalah dari keturunan bangsa orang yang baik. Orang yang benar. Orang yang hidupnya benar. Orang yang bergaul dengan Allah. Kalau saudara lihat dalam Kejadian yang kelima atau keenam. Riwayat Nuh yang keenam. Dikatakan Nuh adalah seorang yang benar, tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu adalah bergaul dengan Allah. Jadi ternyata engkongnya itu adalah orang benar dan bergaul dengan Allah. Ini penting bagi mereka. 430 tahun mereka dibilang bahwa mereka keluar dari lendir-lendirnya dewa-dewa. Dan mereka, aduh kita mah apa tuh, kita tidak seperti sebuah bangsa. Seperti gitu ya. Jadi tulisan ini adalah tulisan yang sangat penting sekali buat bangsa Israel. Karena di sana dituliskan tentang Adam menghasilkan keturunan mereka bukan dari Kain, tetapi dari Set. Dan Set dikatakan orang benar. Lalu sampai kepada Nuh dikatakan orang benar. Lalu dikatakan bahwa mereka keturunan Sem. Sem orang benar karena yang berdosa tadi Ham. Kalau saudara membaca benar tadi, saudara membaca ada Ham di sana. Lalu sampai kepada Abraham. Jadi tulisan ini membesarkan mereka. Dan mereka dikatakan bahwa ini kami adalah bangsa yang besar, bukan bangsa budak. Tetapi dari engkongnya kami adalah orang-orang yang bersekutu dengan Tuhan. Orang yang benar, orang yang bergaul dari Tuhan. Nah ada sesuatu yang unik dari ayat tadi, saudara. Dikatakan di ayatnya yang ada nama Kanaan di sana. Di ayatnya 25 katakan terkutuklah Kanaan. Hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Mereka baru keluar dari Mesir, lalu dikatakan tentang Kanaan, tanah perjanjian itu. Musa seperti menuliskan ini dulu kamu Mesir, lalu sekarang ada Kanaan. Itu dari Nuh sampai ke Kanaan itu masih jauh, saudara. Jauh sekali gitu. Tetapi nama Kanaan dimunculkan. Ini sedang menggambarkan apa? Mari baca saudara dalam Imamat yang ke-18 ayat yang ketiga. Saudara baca saja di depan ya. Janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Mesir, di mana kamu diam dahulu.
Juga janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Kanaan, di mana aku membawa kamu. Janganlah kamu hidup menurut kebiasaan mereka. Dan dari rangkaian ini, Nuh salah satu ada di tengah-tengahnya karena muncul nama Kanaan itu. Seperti digambarkan, kamu jangan seperti hidup zaman ketika kamu masih diperbudak. Dan kamu juga jangan hidup seperti orang-orang di Kanaan nanti yang ke tempat aku bawa. Seperti itu. Jadi kitab Musa ini ditujukan untuk bangsa Israel setelah keluar dari Mesir. Untuk mengkoreksi dan menyusun ulang pikiran mereka tentang sejarah mereka. Sejarah mereka penting sekali saudara. Kalau mau menghancurkan sebuah negara, hilangkan sejarahnya katanya. Maka saudara itu menjadi, bangsa itu menjadi galau. Karena mereka tidak tahu asal usulnya seperti apa. Ya, banyak bangsa-bangsa yang dicoba dihancurkan sejarahnya. Ya, banyak artefak-artefak yang dihancurkan. Ada orang-orang jahat yang memperlakukan seperti itu. Lalu tulisan ini mempersiapkan kehidupan mereka, juga mempersiapkan masa depan Israel, yaitu Kanaan, saudara. Nah, imamat ini begitu relevan dengan kehidupan kita, benar? Mesir selalu digambarkan tentang bagaimana kehidupan kita yang diperbudak oleh dosa. Dulu kita seperti orang di dalam Mesir. Sama, kita juga diperbudak ya dosa. Apa yang dirusak ketika dalam kehidupan lama kita? Gambar kita, benar? Persis sama. Ketika orang Israel di Mesir yang dirusak adalah gambar hidup mereka. Nah sama ketika kita masuk di dalam kehidupan berdosa kita zaman dahulu. Yang dirusak adalah gambar kita. Kita tidak seperti Allah. Padahal ketika Allah menciptakan kita, kita diciptakan segambar dan serupa. Tapi kalau kita ngaca di dalam kita, kayaknya gak ada gambar Allah di dalam kehidupan kita. Masa orang kayak gini ada gambaran Allah? Aduh dosanya ya ampun. Saya sendiri melihat dosa saya juga, aduh sampai kayak ya ampun gitu, sampai kayak gitu. Maka yang dirusak di kehidupan lama kita di Mesir dalam keberdosaan kita adalah sama gambaran Allah yang dirusakkan. Ini juga menggambarkan tentang kehidupan sekarang kita di Kana. Ketika kita sudah dilepaskan, kita dibebaskan di dalam Kristus. Lalu Tuhan membawa kita ke tempat kita di Kanaan ini saudara. Kita seperti orang yang hidup di Kanaan. Kita seperti orang yang hidup di negeri asing. Dan kita melihat orang-orang yang hebat di luar kehidupan kita. Kita menjadi gentar. Kita menjadi ketakutan. Bahkan kita menjadi hidup sama seperti orang Kanaan. Sama seperti dunia di sekeliling kita. Cara-cara hidup kita. Cara pemerintahan kita. Cara bersosialisasi kita. Cara berbudaya kita. Seperti orang Kanaan. Makanya Imamat 18 ayat 3 tadi katakan. Jangan hidup seperti orang Mesir dulu. Jangan juga hidup seperti orang Kanaan sekarang. Engkau sudah ditebus. Jangan hidup lagi di dalam dosamu yang masa lalu. Jangan hidup juga seperti orang dunia. Karena engkau sudah ditebus. Jadi ayat ini begitu kuat. Gambaran tentang tulisan di perjanjian lama begitu kuat. Nah saudara, yang unik adalah ketika bangsa itu sudah keluar. Mereka berkali-kali pengen balik ke Mesir. Benar? Kita buka dalam Kisah Rasul yang ke-7 ayat ke-39. Sedikit saja saudara ya, Kisah Rasul ke-7. Kisah Rasul 7 ayat 39. Tetapi nenek moyang kita tidak mau taat kepadanya, kepada Musa. Ini cerita tentang Musa. Malahan mereka menolaknya, menolak Musa. Tapi sebenarnya mereka menolak Allah. Dalam hati mereka ingin kembali ke tanah Mesir. Mereka ingin kembali ke tanah Mesir. Mereka ingin kembali ke dosa mereka yang lama. Bukankah ini gambaran kita? Kita sudah ditebus. Tetapi berkali-kali kita pengen balik di kehidupan yang lama. Berkali-kali kita pengen menikmati kehidupan dosa. Gambarnya next. Mereka meminta kepada Musa, kembalikan kami. Di dalam Keluaran yang ke-16, ketika mereka kelaparan pertama kali mana muncul pada waktu itu. Dikatakan, lebih baik kami di Mesir saja. Ketika ada kuali penuh dengan daging. Dan kami makan roti sampai kenyang.
Nggak apa-apa saya hidup di dalam perbudakan. Nggak apa-apa saya hidup di dalam dosa. Yang penting kualinya penuh dan saya makan sampai kenyang. Ini adalah gambaran kita. Nggak apa-apa hidup balik lagi ke dosa. Yang penting dagingnya banyak dan kita makan sampai kenyang. Roti. Berkali-kali mereka ingin balik lagi. Mereka tidak mempedulikan kebebasan itu. Mereka menganggap rendah kebebasan itu. Demi perut mereka, demi kepuasan mereka. Banyak di antara kita yang ingin kembali lagi kepada dosa yang lama. Akui saja saudara dan saya. Kita masih memiliki kehidupan yang ingin menikmati dosa yang lama. Padahal kita sudah ditebus, padahal kita sudah dimerdekakan. Tetapi kita tidak moving forward. Tapi kadang-kadang balik lagi. Dan gak cuma sekali. Di ayatnya yang ke Bilangan 14 ayat 1 sampai 4. Di dalam gambar Bilangan 14 1 sampai 4. Ketika mereka sudah sampai ke Kanaan. Dan mereka pengen lebih baik saya tidak masuk Kanaan. Orangnya gede-gede dan berat. Aduh, Musa, kenapa engkau membawa kami dan kami harus mati dengan pedang di sini? Lebih baik kami mati sebagai budak di Mesir sana. Kita tidak mau berperang, kita tidak mau bertarung dalam kehidupan kita di Kanaan. Kita mau pakai cara lama saja. Udah pakai cara lama saja Tuhan. Udah jangan pakai cara yang baru. Cara yang baru not works. Cara yang baru berdarah-darah. Harus ada pertempuran di dalamnya. Saya tidak mau bertempur, saya mau pakai cara lama saya saja. Saya mau pakai cara kehidupan lama saya saja. Saya mau pakai cara berdosa saja. Bukankah itu adalah kita? Gambaran tentang kita. Kita mau biar kita mati di dalam dosa saja. Dan kita tidak mau justru daging kita yang mati. Dan menang di dalam Yesus. Saudara, ini gambaran kehidupan kita. Saya gak ngerti. Kalau mereka gak mau ke kanan, kira-kira mau kemana mereka? Ke kiri saudara. Kalau gak mau ke kanan, mereka ke kiri. Tentu bukan itu jawabannya saudara. Tidak mungkin mereka tidak masuk ke kanan. Mereka harus masuk ke kanan. Mereka tidak mungkin memutar di Kanaan lalu kemana. Kalau mereka tidak masuk ke Kanaan, mereka hidup di mana? Di padang gurun sampai mereka lenyap, sampai mereka musnah. Mereka harus ke Kanaan. Dan menjadi pertarungan adalah ketika mereka masuk ke Kanaan, mereka tidak boleh hidup seperti cara mereka hidup di Mesir. Itu yang menjadi pertarungan. Saudara hidup dalam dosa yang lama, lalu dibebaskan di dalam Kristus. Lalu saudara masuk menjadi orang yang baru. Tetapi masalahnya saudara di Kanaan, di dunia ini. Dan Allah katakan kau tidak boleh hidup sama seperti dulu lagi. Tidak boleh sama hidupnya seperti orang dunia. Engkau menjadi orang yang jadi pembeda. Engkau menjadi orang yang berbeda di Kanaan. Di tempat Allah membawa kita. Saudara, kisah Nuh ini bukan kisah yang lewat begitu saja. Karena di dalamnya dituliskan tentang Kanaan. Karena di dalamnya dituliskan tentang kehidupan anak-anak Tuhan yang sudah dibebaskan keluar daripada Mesir. Ya. Mari kita melihat makna. Next, ya udah, menghormati otoritas. Ada banyak makna dalam kisah di dalam Nuh ini. Tapi saya mengambil dua saja. Kalau kita membaca satu perikop itu kita bisa melihat banyak sekali hal yang kita bisa ambil di dalamnya. Tetapi yang begitu kuat muncul adalah bagaimana Sem dan Yafet menghormati ayah mereka. Hormat pada otoritas. Apakah mereka menghormati ayah mereka saja? Tidak. Mereka menghormati sang pemberi otoritas itu. Memang pada waktu itu ayah adalah segala-galanya. Ayah adalah imam. Ayah adalah kepala suku. Ayah yang memberikan keselamatan. Selamat tidaknya suku itu bergantung iman ayahnya. Ayahnya menyembah Yahweh, mereka menyembah Yahweh satu grup itu. Ayahnya menyembah berhala, maka satu grup itu menyembah berhala. Jadi iman ayah itu sangat penting sekali. Tetapi lebih daripada itu, jika kita melihat, bukan hanya menghormati ayahnya, tetapi menghormati sang pencipta
yang menyediakan ayah dalam kehidupan kita. Kita menghormati leluhur kita, bukan hanya menghormati orang-orang yang menjadi orang senior kita saja. Tetapi kita tahu bahwa orang-orang senior itu hadir, orang-orang senior itu ada karena Allah yang menyampaikan mereka dalam kehidupan kita. Saudara bisa memasukkannya ketika saudara masuk dalam tempat kerja saudara, pasti ada bos saudara juga. Kita menghormati bos kita. Lalu pertanyaan besarnya adalah kenapa kita menghormati bos kita? Karena dia membayar kita? Karena kalau enggak menghormati dia maka karir kita mati? Oh, terlalu sederhana, saya pikir terlalu sederhana. Tetapi kalau kita melihat bahwa Allah membawa kita sampai ke Kanaan, sampai ke tempat kerja kita, dan kita ketemu dengan pemimpin kita, kita tahu bahwa Allah yang membawa kita ke sana. Percaya saudara? Amin saudara. Bukan hanya kita yang pengen ke sana. Kita masuk dan kita bekerja dan ketemu dengan pimpinan bukan karena kita mendaftar, bukan karena kita mengajukan pendaftaran kerja, bukan karena kita dites di dalamnya, bukan. Tapi Allah yang membawa kita ke sana. Lalu ketika kita menghormati pemimpin kita, bukan karena kita ingin sesuatu dari sana, tetapi kita percaya bahwa Allah yang membawa kita. Allah yang membawa kita hingga sampai di bawah otoritas Dia. Kalau kita menghormati Dia, bukan karena uangnya, bukan karena jabatannya, bukan karena fasilitasnya. Tetapi kita menghormati Allah yang memberikan Dia kesempatan hidup bersama-sama dengan kita. Menjadi orang yang menjadi otoritas di bawah kita. Kita menjadi orang di bawah otoritasnya. Kita menghargai Dia. Jadi ketika Sem dan Yafet itu menghargai otoritas itu. Mereka tidak melihat aurat, mereka mundur lalu menutupi kesalahan dari pemimpin mereka. Mereka tidak hanya sedang menghormati Nuh, mereka sedang menghormati Allah. Kita diminta untuk menjagai aib dari orang otoritas di atas kita. Benar? Seperti yang Sem dan Yafet lakukan. Mereka sedang menjagai itu. Mereka sedang menghormati Allah. Bukan menghormati orangnya saja. Tapi menghormati siapa yang memberikan otoritas itu. Saya percaya karena cerita teman-teman saya begitu banyak pergumulan ketika kita ketemu dengan pimpinan-pimpinan kita di tempat kerja atau dimanapun saudara. Dan mereka mempunyai manner yang jelek. Benar? Oh saya bukan orang benar. Oh saya jelek. Mannernya ampun, aduh kelakuannya, dosanya ampun saudara. Aduh pemimpin jelek pisan, kepemimpinannya butut, aduh ini di kantor gimana, ini kok pemimpinnya kayak gini saudara. Saudara jangan khawatir, karena yang membawa dia itu bukan kita. Yang membawa dia ada di jabatan itu adalah Tuhan. Dan untuk itu kita ada di dalamnya juga saudara. Kalau dia mempunyai pergumulan dalam mannernya, itu adalah pergumulan dia. Jangan bawa itu ke rumah jadi pergumulan saudara. Pergumulan saudara adalah menjadi pekerja yang baik. Kalau pemimpin kita gagal berorganisasi di kantor, aduh jelek sekali ini pabrik jadi gini, kantor jadi kayak gini, pendapatannya turun. Itu bukan pergumulan kita, pergumulan dia dengan Tuhan. Lalu ketika dia gagal berorganisasi, siapa yang salah? Kita yang salah. Siapa yang salah? Allah yang salah. Apakah Allah tidak tahu bahwa dia memiliki manner yang buruk? Apakah Allah tidak tahu bahwa organisasinya buruk di tangan dia? Allah tahu. Lalu kenapa kita yang menjadi membawa pergumulan dia itu dibawa pulang bersama ketidur-tidur yang gak tenang gitu. Karena si bos, aduh kelakuan si bos, aduh kelakuan si bos. Anda rugi. Yang Allah minta adalah engkau melakukan seperti Sem dan Yafet. Amin saudara. Jadi kalau kita belajar dari Nuh tadi. Kita belajar, kita menghormati otoritas. Bukan menghormati orangnya, menghormati sang pemberi otoritas, yaitu Allah. Yang kedua, next. Kita menutupi bahwa apa yang dilakukan Sem dan Yafet itu menutupi banyak dosa. Kasih menutupi banyak dosa. Di sana dikatakan bahwa kita tidak setuju, ya hati-hati dengan kalimat ini. Kasih menutupi banyak dosa, apa maksudnya Patri? Apakah kita setuju dengan dosa? Tentu saja tidak. Jangan dipertanyakan itu ya. Kita tidak setuju dengan dosa. Kita tidak bersekutu dengan dosa. Kita tidak mengambil bagian di dalam dosa. Kita sekarang adalah musuh dosa. Kita sekarang jijik dengan dosa.
Benar. Tetapi konteks menutupi banyak dosa adalah tidak mengumbar kesalahan dan kelemahan saudara seiman kita. Konteksnya adalah mengampuni dan menerima kelemahan saudara seiman kita. Jadi contohnya kalau saudara punya saudara seiman dan melakukan kesalahan dan melakukan dosa. Lalu dia sudah tahu itu, dia minta ampun untuk itu. Maka sudah selesai. Jangan diceritain lagi gitu ya. Ada video ini, kelihatan ada video, jadi contoh aja. Sampai nanti ya video ya, nanti contoh namanya video aja terus. Dia sudah berdosa, tetapi dia sudah menyadari itu, dia sudah minta ampun kepada saya. Saya tidak perlu cerita kepada Rudi, Pak Rudi, ini mah sharing aja, Pak Rudi sharing aja ini mah. Dulu nih video kelakuannya ABCDEFGHIJK. Terus Pak Rudi katakan, saya tahu mah KLMNOP QRST gitu kan ya. Lalu kita jadi ngobrol gitu tentang kesalahan dia. Dia sudah minta ampun, dia sudah mengakuinya, dia sudah meminta ampun. Bahkan harusnya case close. Sudah, itu masa lalu. Selesai. Saya nggak perlu ngomong Pak Rudi, ini mah bantu doa ya. Bantu doa ini mah untuk video, doain dia karena dia sedang ABCDEFGHIJKLMNF. Sudah selesai. Itu yang dikatakan kasih menutupi banyak dosa. Bukan kita setuju dengan dosanya yang Fido lakukan. Bukan kita setuju dan memberi saran kepada dia supaya dosanya lebih ampuh lagi. Dok, dosanya gini loh supaya lebih ampuh lagi. Enggak gitu, kan kita enggak terlibat di dalam dosa, kita jijik dengan dosa. Saya tidak setuju dengan dosanya. Tetapi saya menerima kelemahan dia. Saya menerima apa yang dia sudah lakukan dan kesalahan. Dia sudah minta ampun, case close. Cukup. Tapi Patri, bukankah ada ayat yang katakan bahwa baiklah kita menelanjangi perbuatan dosa-dosa itu? Benar, saudara. Mari kita buka ayatnya dalam Efesus 5, saudara. Efesus 5 ayat 11 dan 12. Mari kita cek apakah benar yang dimaksud menelanjangi dosa itu. Efesus 5 ayat 11 12 katakan demikian. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Tuh, Patri, telanjangilah. Konsep kita tentang menelanjangi itu seperti ketika kita mendapati orang berzina lalu diarak. Ditelanjangi lalu diarak. Seperti itu ya. Konsep orang Indonesia gitu. Menelanjangi itu seperti itu. Mempermalukan seperti itu. Tapi lihat ayat 12-nya. Katakan demikian. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat tersembunyi telah memalukan. Artinya ada yang salah dengan konsep menelanjangi tadi. Kalau dikatakan membicarakannya saja itu memalukan. Artinya menelanjangi ini tidak dalam seperti pikiran kita. Memperlihatkan, mempertontonkan, mempermalukan dia. Bukan itu. Tetapi menelanjangi di sini adalah menyatakan bahwa itu salah. Kita akan melihat bahwa itu adalah salah. Itu adalah salah. Dan itu makin kelihatan. Kita akan melihat bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Tetapi membicarakan itu pun telah memalukan. Kita mengcovernya, menutupinya, saudara. Menelanjangi di sini bukan artinya mempermalukan, membuat beritanya menjadi tersebar, bukan. Tetapi memperlihatkan kepada dia, mengajarkan kepada dia ini salah, ini perbuatan tidak benar. Lalu ketika dia minta ampun, selesai, case close, tutup, bungkus itu. Biarlah kasih menutupi banyak dosa. 1 Petrus 4 ayat 8. Katakan demikian. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak dosa. Ini konteksnya tentang hidup orang Kristen. Kasih menutupi banyak sekali dosa. Bukan dosa yang ditutup-tutupi, bukan. Tetapi sebuah kesalahan, sebuah aib ditutupi. Dia anak Tuhan. Dia bagian dari saya. Dia bagian dari tubuh Kristus. Jangan permalukan dia. Jangan ditambah-tambahkan dia. Membicarakan video tadi kepada Rudi tidak menambahkan apapun kepada dia. Benar? Walaupun saya katakan, Pak Rudi mari kita berdoa untuk video karena dia ABCDEFGHIJKLMNF. Dia tidak ditambahi apa-apa dari perbuatan kita. Jangan sok
coba kita sedang berdoa bersama-sama untuk tidak seperti tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Diam, silent, menutupi itu seperti itu. Amsal 17 ayat 9 katakan demikian. Siapa menutupi pelanggaran, mengejar kasih, tetapi siapa membangkit-bangkitkan perkara, menceraikan sahabat karib, membangkit-bangkitkan. Ini sudah lalu, ini sudah berlalu, dia sudah membereskannya, dia sudah minta ampun, dia sudah bertobat, stop. Jangan dibuka lagi. Mengumbar kesalahan dosa saudara tidak menolong apapun, bahkan memperburuk keadaan. Percayalah, apa yang dilakukan oleh Sem dan Yafet adalah ini. Kasih menutupi banyak pelanggaran, kasih menutupi banyak dosa. Ya, saudara, bahkan dalam 1 Korintus 13 ayat 7 saya bacakan buat saudara, ini tentang kasih. Ia menutupi segala sesuatu, ia adalah kasih. Ia menutupi segala sesuatu. Menutupi apa? Saya sampai harus cari. Ini apa maksudnya menutupi? Itu cover, kalau bahasa Inggrisnya memberikan banyak sekali. To protect, to keep covering, to cover over with silent, dengan berdiam, menutup dengan berdiam, dengan to keep secret. Dikatakan untuk bear up, untuk mengangkat, untuk menutupi, untuk mengcover. Itu kasih menutupi banyak dosa. Jadi itu memang perintah. Apa yang dulu dilakukan oleh Sem dan Yafet ternyata sampai ke zaman sekarang, bahkan sampai dalam kehidupan kita. Prinsip itu tidak berubah. Allah menginginkan kita mengasihi orang lain. Allah menginginkan kita menjaga saudara-saudara seiman, saudara. Nah, kesimpulannya, saya tidak panjang-panjang saudara, karena beberapa waktu yang lalu khotbah saya kepanjangan, jadi saya tidak akan panjang-panjang. Yang pertama kisah Nuh. Kisah Nuh adalah bagian dari rangkaian jalur mesianik sampai kepada Kristus. Dari leluhur Israel sampai keselamatan dalam Kristus. Kisah yang spesifik ditujukan kepada bangsa Israel. Kisah ini memang spesifik ditujukan kepada bangsa Israel. Kisah ini memang kuat sekali pesannya untuk bangsa Israel yang sedang mengalami inferior. Sedang mengalami mental yang buruk sekali. Tapi memiliki makna rohani bagi kita yang adalah keturunan Abraham juga, saudara. Galatia 3 ayat 29 katakan, karena kita milik Kristus maka kita adalah keturunan Abraham juga. Kalau keturunan Abraham berarti kita termasuk di dalam rangkaian cerita ini. Jadi kalau cerita tentang Nuh ini berarti cerita untuk bagi kita juga. Bagi kita yang sudah melihat, yang pernah melihat bagaimana kehidupan kita dulu di Mesir. Dan kehidupan kita sekarang di Kanaan. Ini adalah ayat untuk kita juga. Kita bisa memaknainya. Karena kisahnya memang sama. Karena kisahnya memang dipersamakan seperti itu. Mesir adalah ketika kita di dalam dosa. Dan kita tidak mau lagi balik ke dalam Mesir. Tidak mau lagi balik dalam dosa. Dalam kehidupan berdosa kita. Mari masuk dalam Kanaan, tanah perjanjian itu. Dan hidup tidak sama dengan orang-orang Kanaan. Dan hidup tidak sama dengan orang-orang yang berdosa. Tetapi memiliki kultur yang baru. Memiliki hukum yang baru. Memiliki ketaatan yang baru. Memiliki integritas yang baru. Memiliki kekudusan yang baru. Kalau kita masih memiliki cara-cara hidup kita yang lama, kita harus mempertanyakan. Jangan-jangan kita membaca berkali-kali firman Tuhan, tetapi tidak mentransform kehidupan kita. Tapi tidak membuat hidup kita berubah. Kita yang 10 tahun yang lalu, 20 tahun lalu memiliki cara yang sama dengan kehidupan. Cara yang sama ketika memutuskan sesuatu. Cara yang sama kita menghadapi kegagalan. Cara yang sama ketika kita menghadapi kekecewaan. Cara yang sama ketika kita menghadapi sesuatu yang buruk. Respon kita tetap sama 10 tahun, 20 tahun yang lalu. Sampai sekarang pun respon yang sama. Jangan-jangan kita masih ada di Mesir. Atau jangan-jangan kita sudah keluar tapi pengen balik lagi ke Mesir. Pengen lagi cara hidup yang lama. Allah tidak menginginkan itu. Allah menginginkan tinggalkan cara hidup dosa itu. Dan jangan seperti orang Kanaan. Yang kedua, menghormati otoritas. Allah yang tetapkan dalam kehidupan kita keluarga. Allah menetapkan gereja. Allah menetapkan pekerjaan kita. Allah menetapkan negara. Setiap pemimpin ditetapkan Tuhan. Dan kita percaya itu. Kita percaya itu. Kalau kita percaya itu, maka kita hormat kepada otoritas itu. Siapapun menjadi presiden kita tetap percaya. Kita tetap optimis. Kita tetap tidak pesimis siapapun orangnya. Kalau dia pernah melakukan banyak dosa, saya pikir kita pun sama melakukan banyak dosa. Tapi kita percaya kalau Tuhan yang menetapkan dia di situ, Allah akan memimpin kita. Allah akan memberikan pertolongan ilahi bagi negara ini, bagi bangsa ini.
Kalau kita ada di dalam suatu tempat pekerjaan yang tidak mengenakan, yang aduh ini kayaknya seperti itu. So, berapa persen dari saudara yang pengen keluar kerja karena bosnya bermasalah? Karena bosnya tidak memperhatikan. Karena uangnya kurang. Karena tidak meningkat karir saudara. Tidak pernah kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa saya di Kanaan ini Tuhan? Allah ingin apa di Kanaan ini Tuhan? Apa yang saya harus kerjakan untuk Kanaan? Kita jarang sekali memikirkan itu. Kita pengen pindah karena kita tidak terkonek dengan otoritas Allah. Jangan-jangan seperti itu. Mungkin ada sebuah pertanyaan, apakah akan selamanya otoritas kita menyalahgunakan kekuasaannya? Pada kekuasaannya daripada Allah. Saya pikir biar Allah sendiri yang menghajar setiap otoritas. Dan ini juga berbicara kepada saudara yang sedang memiliki otoritas sekarang. Di kantor saudara. Saudara adalah pimpinan, direktur, manajer, pimpinan pusat. Branch apa, pimpinan di mana. Yang menyampaikan saudara di titik itu adalah kasih dan kemurahan Tuhan. Maka jangan sembarangan di dalamnya. Jangan menjadi pimpinan yang keji di dalamnya. Karena yang menyampaikan kita di situ bukan karena prestasi kita, tetapi Allah yang menempatkan kita memiliki otoritas itu. Kita berdoa biarlah Allah sendiri yang menghajar otoritas yang Allah berikan kepada sang pemimpin-pemimpin kita. Jangan kita. Karena bukan saya yang mengangkat dia ke atas, tapi Allah yang menempatkan dia di sana. Lalu apa tugas saya? Tugas saya taat kepada otoritas. Karena saya percaya kepada sang pemberi otoritas. Bukan kepada orangnya, kita tidak akan percaya kepada orang. Kita percaya kepada sang pemberi otoritas. Pertimbangkan ini dalam pemikiran saudara. Ketika saudara melakukan sesuatu, ketika saudara mau melakukan di tempat pekerjaan saudara, dimanapun, mungkin di pemerintahan, saudara kan sekarang ada banyak lurah di sini dan banyak bupati di tempat ini. Amin. Kita sering kali bertanya, kenapa Tuhan, kenapa orang itu? Benar, ketika pemilihan selesai lalu bertanya, kenapa orang itu Tuhan? Kenapa sih ini? Kenapa enggak sih ini Tuhan? Saya pilih nomor 5 loh Tuhan, harusnya nomor 7 yang menang. Banyak banget calonnya. Saudara sadari enggak? Ketika kita memiliki pemikiran itu, di balik pemikiran itu adalah, Tuhan, saya punya ide yang lebih besar daripada Engkau. Ide saya lebih brilian daripada Engkau Tuhan. Harusnya bukan orang ini Tuhan. Nah, kenapa enggak dia? Kenapa dia yang naik? Kenapa kepala cabangnya dia? Jangan dia tuh kepala cabangnya. Di balik pertanyaan itu adalah, Tuhan, aku lebih pintar daripada Engkau. Aku lebih canggih daripada Engkau Tuhan. Aku punya ide lebih cemerlang daripada Engkau Tuhan. Pakai ide saya Tuhan. Ide Engkau kurang cemerlang di hadapan kita. Bertobat saudara. Apakah Allah tidak tahu? Allah tahu. Allah tahu. Ketika otoritas yang diberikan oleh dia tidak dipergunakan dengan baik. Allah tahu. Allah tahu. Ketika Saul mulai melenceng dari Tuhan. Apakah Allah tidak tahu? Allah tahu. Ketika Imam Eli melenceng daripada Tuhan. Apakah Allah tidak tahu? Allah tahu. Lalu apa yang dikerjakan oleh bangsa Israel itu? Mari kita kudeta. Tidak ditemukan dalam firman Tuhan. Bangsa Israel kudeta. Lalu siapa yang membereskan Imam Eli dan Saul itu? Tuhan yang bereskan. Kalau saudara percaya dengan firman Tuhan, saudara pasti percaya dengan kisah Saul dan kisah Imam Eli. Kalau saudara percaya dengan kisah itu, saudara harus melakukannya dalam kehidupan kita. Siapa yang harus membereskan? Sang pemberi otoritas yang akan membereskan. Lalu apa tugas saya? Tugas saya adalah setia. Ketika korban bakaran itu tidak dipersembahkan dengan benar kepada Allah. Apakah orang Israel pada waktu itu stop memberikan persembahan? Tidak. Mereka tetap memberikan persembahan.
Urusan persembahan itu tidak dipergunakan, dicucuk oleh anak-anak Imam Eli itu lalu dimakan oleh mereka, tidak sempat sampai diberikan, dipersembahkan kepada Allah. Itu urusan dia. Tetapi bangsa Israel menghormati sang pemberi otoritas. Lalu Daud tidak melawan Saul karena Daud menghormati sang pemberi otoritas. Itu bukan tugas saya untuk menurunkan dia. Kenapa? Karena bukan saya yang menaikkan dia. Yang menaikkan dia adalah Allah sendiri. Yang mengurapinya Allah sendiri. Yang memilih Allah sendiri. Dari sekian banyak anak Isai, Allah sendiri anak Isai. Anak siapa itu? Saul yang pertama kali. Saking semangatnya saudara. Allah menentukan dia yang paling tinggi, yang paling cakep, yang paling asoy. Gitu. Dia, Allah yang menentukan. Lalu kenapa tiba-tiba saya yang pengen menurunkan? Kenapa tiba-tiba Daud pengen menurunkan? Daud tidak lakukan itu. Ya, hormati otoritas. Ya, hati-hati saudara. Oh, ada satu cerita lagi ketika Musa juga dihendak diturunkan oleh adiknya. Sama juga oleh cicinya. Sama juga. Siapa yang bela? Allah yang bela. Siapa yang bereskan? Allah yang bereskan. Tugas kita adalah menghormati otoritas. Karena kita menghormati sang pemberi otoritas. Yang ketiga, kasih menutupi segala sesuatu. Banyak kesalahan dan kelemahan saudara kita karena dosa. Mari jagai saudara kita. Kasih mereka seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Benar? Ketika kita sedang mengumbar aib mereka, kita sedang mengumbar tubuh Kristus. Mari kasihi mereka. Mereka juga lemah, sama seperti saya yang lemah. Mereka memiliki dosa itu. Saya memiliki dosa yang mungkin berbeda. Beda dosa, gontok-gontokan. Dilarang saling mendahului orang-orang berdosa. Walaupun kita sudah ditebus dalam Kristus, kita jadi orang kudus. Tetapi ada sisa-sisa dosa. Ada sisa-sisa karakter lama kita, kebiasaan-kebiasaan lama kita. Yang mengajak kita kembali lagi ke Mesir, kembali lagi ke Mesir. Dia dan saya memiliki kelemahan yang sama. Mari jaga itu. Kiranya kisah Nuh ini bukan kisah yang sederhana saja. Tetapi kisah begitu dalam. Kisah yang purbakala dikatakan. Bahkan oleh suaminya Elizabeth. Yan, saya lupa lagi siapa nama suami Elizabeth, Yan? Zakaria sudah menuliskan tentang perjanjian yang purba dikatakan. Perjanjian purba itu telah sampai di kehidupan kita. Kita terlibat di dalamnya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan, kemurahan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih biar Allah sendiri yang menjamah setiap hati kami. Biar Allah sendiri yang membuat firman ini jadi dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih untuk tokoh-tokoh Alkitab. Terima kasih untuk leluhur iman kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kisah purba ini yang ternyata sampai dalam kehidupan kami, Tuhan. Kiranya kami menjadi orang-orang yang Engkau cintai. Karena kami menjaga kekudusan kami, mencintai Engkau Tuhan, mengenal Engkau Tuhan, dan hidup dalam perkenanan Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang cinta Tuhan Yesus katakan sama-sama. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, pernah mikir gini enggak? Orang percaya diselamatkan karena anugerah Allah atau karena perbuatan baik? Atau ada yang pernah nanya gini enggak? Apa sih hubungan antara keselamatan, perbuatan baik, dan anugerah Allah? Apakah orang yang sudah diselamatkan bisa kehilangan keselamatan? Nah, dalam pertemuan Biblical Night bulan ini, kita akan membahas tentang ajaran keselamatan yang berjudul Eternal Security.
Pelajaran kali ini akan membahas ajaran Alkitab tentang hubungan antara anugerah Allah dan perbuatan baik di dalam doktrin keselamatan. Dan juga ajaran kepastian keselamatan menurut pandangan Alkitab. So, jangan lewatkan pertemuan Biblical Night bulan ini tanggal 16 Mei 2024. Jam 7 malam via Zoom Gereja Rehoboth. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Ya puji Tuhan saudara, ada kabar gembira buat saudara semua, yaitu pada hari Kamis yang akan datang kita ada sebuah kebaktian istimewa. Ya, kebaktian yang memperingati kenaikan Yesus ke surga. Mungkin saudara ada gereja-gereja yang tidak memperingati ini. Saya ingat waktu saya masih maintenance saudara. Di klub itu teman-teman saya itu ada pendeta-pendeta juga, hamba Tuhan yang dari baptis, yang dari gereja lain. Terus waktu saya katakan, hari Kamis ini saya nggak bisa main oleh sebab kita ada kebaktian. Hah, ada kebaktian? Yang nanya itu saudara, pendeta saudara, hamba Tuhan. Terus saya tanya, oh di gereja Bapak tidak ada kebaktian? Oh nggak ada. Oh gitu. Jadi nggak memperingati kenaikan Yesus ke surga. Oh ya, kita satuin dengan hari Pentakosta. Karena hasil dari kenaikan itu adalah Pentakosta. Saudara, hari kenaikan Yesus ke surga adalah satu hari raya Kristen. Pemerintah aja menghargai hari raya itu. Sebab itu apalagi kita sebagai anak Tuhan, itu adalah rangkaian nubuatan dari firman Tuhan yang digenapi dalam kehidupan Yesus. Dan kebaktian akan dimulai jam 8 pagi. Jam 8 pagi. Mulai hari Kamis ada doa rantai. Nah, doa rantai setiap saudara dipersilakan ambil setengah jam. Dan saudara bisa mengambil 2 macam sebaran di depan sana. Yang satu adalah jadwal dari saudara yang ikut serta dalam doa rantai. Dari jam 0 sampai jam 0. Jadi 24 jam tidak putus rantainya. Itu nama-namanya sudah dari sini. Ini memang hanya saudara yang melapor kepada ketua kebaktian ya, kebaktian umum 1 atau kebaktian umum 2, atau kepada saudara-saudara yang duduk di komisi doa. Nah, kalau saudara ada yang lupa, belum melapor kepada mereka, dan saudara, saya pengen jam itu, saya ingin jam 10 malam, saya ingin jam 10 pagi sampai jam setengah 11. Oh silakan saudara. Meskipun saudara namanya tidak ditulis di sini, atau kalau saudara mau supaya nama saudara tertulis, saudara bisa lapor di seksi atau komisi doa atau kepada ketua KU2 ya, supaya nama saudara akan tercantum di sini. Dan saudara kita berdoa, tentu saudara berkata, ada yang saudara yang belum biasa mungkin berdoa, saya berdoa pokoknya pendek-pendek aja, dan Tuhan tahu isi hati saya gitu ya. Kok setengah jam isinya apa gitu, mau ngomong apa gitu. Nah ini kertas yang satu lagi ini membantu saudara. Apa yang pokok-pokok doa
yang dapat saudara doakan, yaitu tentang bangsa Indonesia, kota Bandung, penginjilan melalui sarana-sarana apa, gereja Tuhan, baik gereja Rehoboth maupun gereja se-Indonesia. Hamba Tuhan, Badan Pendidikan Kristen Rehoboth, dan apabila saudara bingung gereja Rehoboth ada di mana aja sih, ada di sini saudara ya. Saudara bisa mendoakan untuk gereja-gereja Rehoboth di Indonesia dan juga yang di Filipina. Ya, terima kasih untuk perhatian saudara. Kita akan tutup ibadah kita siang hari ini dengan doa. Saya undang untuk saudara berdiri bersama-sama, kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Engkau sudah memimpin seluruh kebaktian kami dari awal hingga selesai dengan berkat Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan. Kami sudah mendengar isi hati Tuhan yang sudah disampaikan bagi kami semua. Mari Tuhan, ajarkan pada kami, bukan hanya kami mengerti, tapi kami mau lakukan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Sekali lagi Tuhan kami berdoa Tuhan, untuk persembahan yang sudah diberikan dan perpuluhan yang sudah dikembalikan pada Tuhan. Ajar kami memberikan yang terbaik karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami. Itu keselamatan dan hidup yang kekal. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk minggu yang akan berjalan, minggu depan ini. Kami serahkan baik kami secara pribadi, keluarga kami, usaha kami, pekerjaan kami, kuliah dan sekolah atau pendidikan anak-anak kami semua. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, di dalam tangan Tuhan semua akan Tuhan pimpin dan boleh berhasil dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau akan menyertai hidup kami tiap hari, tiap saat, dimanapun kami berada. Kami tak berdoa untuk pemerintah kami. Jadi Tuhan sendiri akan menolong Tuhan. Sampai pada saat pergantian pucuk pimpinan pemerintahan ini boleh terjadi dengan sebaik-baiknya dengan pertolongan Tuhan. Dan pemerintah yang akan datang boleh membawa bangsa dan negara kami ini menjadi negara yang lebih maju daripada sebelumnya. Kami percaya Tuhan Kau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadiratnya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, Saudara, pernah mikir gini nggak? Orang percaya diselamatkan karena anugerah Allah atau karena perbuatan baik?
Atau ada yang pernah nanya gini nggak? Apa sih hubungan antara keselamatan, perbuatan baik, dan anugerah Allah? Apakah orang yang sudah diselamatkan bisa kehilangan keselamatan? Nah, dalam pertemuan Biblical Night bulan ini, kita akan membahas tentang ajaran keselamatan yang berjudul Eternal Security. Pelajaran kali ini akan membahas ajaran Alkitab tentang hubungan antara anugerah Allah dan perbuatan baik di dalam doktrin keselamatan. Dan juga ajaran kepastian keselamatan menurut pandangan Alkitab. So, jangan lewatkan pertemuan Biblical Night bulan ini tanggal 16 Mei 2024 jam 7 malam via Zoom Gereja Rehoboth. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.